Nah, sekarang kita tinggal menambahkan produk yang sudah dipilih ke dalam, list produk keranjang kita di sini. Nah, untuk itu kita kembali ke dalam file chart grid kita. Nah, sebelumnya kita sudah membuat form dengan CSRF-nya dan penutupnya juga sudah, dan kita sudah sampai di, transaksi detailnya. Nah, untuk itu di sini kita butuh produk ID, transaksi ID, kita lihat di database, di dalam produk detail, transaksi ID, product name, kita butuh product name di sini, product name seperti ini. Kemudian kita juga butuh subtotalnya, subtotal seperti ini, subtotal. Dan KTA-nya seperti ini, KTA. Nah, kemudian kita akan buat ini masing-masing produk ID. Maka kita sudah punya produk ID, name di sini, nama produk. Nah, di sini kita lihat dulu produk di sini di sublet ya. Jadi kita lihat dulu apakah kita bisa mengambil data di inputan yang kita disable seperti ini. Kita masuk dulu di dalam seperti ini, kemudian request dan all. Nah, sebelum kita mencoba, debugging ini, kita buat root-nya dulu. Di sini, oh sudah transaksi detail create sudah ada. Nah, jadi bisa kita coba langsung, kita refresh dulu, kita tambah. Nah, di sini kita cuma bisa mengambil quantity yang berjumlah 4 karena hanya ini yang tidak di-disable. Maka kita akan membuat, form yang lain lagi di sini. Jadi tinggal kita kembali ke create seperti ini. Nah, kita berikan value-nya input seperti ini, kita berikan form hidden, kemudian value-nya name-nya dulu. Name kita butuh product ID seperti ini, kemudian value-nya kita buat seperti ini, variable pay detail ID seperti ini. Oke, kita berikan jarak dulu. Nah, kemudian kita gandakan. Di sini kita lihat kita juga butuh product name di sini, product name di sini pdetail menjadi name. Kemudian kita butuh, transaksi ID juga, transaksi ID. Nah, kita akan mengambil yang ini ya, transaksi ID. Jadi kita buat saja, kita ambil request segmennya 1, 2, 3. Jadi transaksi value-nya itu request segmen ketiga seperti ini. Jadi coba kita refresh apakah sudah ada nilainya. Kita impact elemen, kita lihat input yang sudah kita lihat kita buat. Oke, kita sudah memiliki nilai di sini, value-nya masing-masing. Kemudian user, oke, quantity-nya juga dan subtotalnya. KTA-nya di sini, product name KTA. Oh, kita tidak perlu KTA karena kita di sini terbaca KTA-nya. Kemudian kita butuh di sini user ID. User ID. Oh, bukan user ID tapi subtotal. Subtotal kemudian kita ambil dari variabel subtotal yang dikirim dari controller. Seperti ini. Coba kita refresh, lihat kembali apakah sudah memiliki nilai. Oke.
Nah, tinggal kita masukkan di dalam database kita. Oke, kita kembali ke controller, seperti ini kita sudah punya, ini kita komentari dulu, dan tinggal menambahkan create bukan create ya, tapi transaksi detail. Transaksi detail seperti ini, pastikan modelnya ini terimport di atas sini, karena ini akan terjadi error ketika kita tidak mengimport modelnya seperti ini. Oke, kemudian kita berikan function create dan masukkan variabel datanya seperti ini. Kemudian kita return, redirect, kemudian back seperti ini. Oke, kita refresh. Nah, coba kita tambahkan di sini, tambah. Oke, kita belum membuka modelnya. Kita buka dulu protected variable guarded seperti ini. Kemudian oke, kita simpan dan oke, kita refresh. Nah, kita lihat kembali di database kita. Nah, sudah masuk seperti ini. Jadi coba kita Kitela lagi, pilih, kemudian kita tambahkan. Nah, sudah ada Kitela di sini. Sekarang kita tinggal menampilkan apa yang sudah kita tambahkan di sini. Nah, kemudian oke, jadi nah, kita ke transaksi controller. Di sini kita akan mengekstrak datanya di dalam edit ya. Kita ke edit, function edit di sini. Kemudian nah, kita akan mengambil data transaksinya. Jadi transaksi detail seperti ini. Kemudian dari modelnya transaksi detail, kemudian where transaksi ID, kemudian kita ambil dari ID yang telah dikirim di sini. Kemudian kita berikan get di sini. Nah, setelah itu kita oper variabelnya ini ke view kita. Ini tinggal kita gandakan transaksi detail. Dan di sini transaksi detail. Oke, kita kembali ke view create kita di tabelnya. Seperti ini, tinggal kita melakukan for each seperti ini. Ini penutup and for each-nya kita pindahkan di bawah tr. Dan di sini kita ubah menjadi transaksi detail. Jadi ketika kita refresh harusnya ini ada 4 ya, pada 2 kita lihat dulu. Ya, karena memang kita punya data 2 di sini. Oke, kita set namanya. Di sini loop iteration. Seperti ini. Kemudian di sini item name, product name seperti ini. Dan di sini kita berikan item kitty. Oke, kita refresh. Nah, sudah ada. Kita juga berikan mungkin subtotalnya di sini, kemudian di sini subtotal. Oke, kita refresh. Nah, sudah ada di sini subtotal. Nah, jadi kita perbaiki sedikit di sini. Nah, ketika kita menambahkan misalnya produk lagi seperti ini, pilih, kemudian kita tambahkan, kita tambah, maka di sini akan nampak double produk ya. Harusnya yang terubah itu hanya kuantitinya. Ketika kita menambahin tenggo lagi di sini, harusnya di sini bertambah, bertambah kuantitinya, bukan datanya yang bertambah. Jadi tinggal kita masuk di transaksinya.
di transaksi detail, jadi kita akan mengekstrak dulu. Di sini kita akan inisialisasi dia menjadi kita cut, kemudian variabel product ID seperti ini. Nah, kita buat satu variabel di sini product ID. Oke, kemudian kita juga butuh transaksi ID. Transaksi ID seperti ini. Ini kemudian kita cut ke atas sini dan ini kita isi menjadi transaksi ID seperti ini. Nah, kemudian kita akan mengekstrak dulu transaksi detailnya. Kita singkat saja seperti ini. Dari transaksi detail, kemudian where product ID sama dengan product ID, dan di sini where transaksi ID, dan kita ambil transaksi ID, bukan transaksi ya, tapi transaksi seperti ini, dan kita ambil first. Nah, seperti ini. Jadi tinggal kita berikan if variabel transaksi detail ada, atau kita buat seperti ini sama dengan null. Nah, ini awalnya kita pindahkan ke bawah sini. Oke, tapi jika datanya ada, else seperti ini. Nah, jika datanya ada, kita cukup mengubah datanya. Jadi variabel data seperti ini. Kemudian kita mengambil product ID tetap, kita hanya mengambil quantity dan subtotalnya seperti ini. Nah, quantity-nya itu kita ambil dari variabel td, kemudian key seperti ini, ditambah variabel request, kemudian seperti ini, dan subtotalnya juga kita tinggal menambahkan di sini, ditambah variabel td seperti ini, kemudian subtotal. Oke, nah setelah itu tinggal variabel td update dan masukkan datanya. Oke, kita refresh, kita coba misalnya kita butuh Tango seperti ini. Oke, kita tambah dulu. Nah, kita lihat di sini. Nah, coba kita hapus dulu yang data yang satu ini ya. Kita refresh, kita hapus dulu, delete. Nah, kita refresh dulu, misalnya kita pilih Kitela, kita tambah satu, tambahkan di sini, maka di sini kuantitinya menjadi 2. Tambah lagi menjadi 3. Seperti ini. Nah, sekarang masalahnya adalah ketika kita kembali ke menu transaksi, kemudian kita menekan tambah di sini, maka di sini kita lihat ada error, yang mana product detail ID itu dia tidak ditemukan. Jadi kita kembali ke view create kita, transaksi create, kita akan memberikan set di sini. Nah, di product name, nah kita bisa berikan iset di sini, iset, kemudian variabel p detail jika ada, maka kita akan menampilkan ID-nya, dan jika tidak hanya menampilkan string kosong saja seperti ini. Oke, begitu juga dengan di name-nya, variabel iset, bukan variabel ya, tapi function iset seperti ini. Kemudian ini dalam kurung seperti ini. Oh, bukan. Kemudian ini seperti ini, variabel p detail. Kemudian seperti ini
tanda tanya, kemudian jika tidak, kita tampilkan string kosong. Kalau kita refresh harusnya sudah bisa. Nah, seperti ini. Nah, kita coba tambah produk lagi. Pilih. Nah, kita tambah. Nah, sudah seperti ini. Tambah lagi. Nah, sudah seperti ini. Nah, untuk itu jika kita menekan tambah di sini, seharusnya form yang di sini tuh kembali kosong. Jadi kita tinggal mengatur redirect-nya saja. Di sini kita tidak menggunakan redirect back seperti ini, tapi kita langsung mengarahkannya ke dalam linknya. Seperti ini. Admin, transaksi, kemudian ID-nya, transaksi, dan ID-nya juga kita berikan transaksi ID seperti ini, dan string slash ID seperti ini. Oke, kita coba refresh. Nah, coba kita tambah Kitela. Nah, sudah kembali kosong. Seperti itu, tengok lagi, kita pilih, tambah jumlahnya. Oke. Nah, sudah seperti ini.